dari tema 6. Ustazah akan share screen. Kalau kalian mau paham, silakan duduknya dibuat fokus. Jangan sampai kalau sambil tiduran, insya Allah nanti ketemunya pasti di mimpi ya. Aduh Pak Gaisan sekarang udah berkumis ya, seram sekali nampaknya. Apa sudah muncul teman-teman? Silakan kasih tanda aja ya. Sudah muncul? Sip, makasih ya. Nah ini dia. Tema 6, subtema 2 tentang perubahan energi. Di subtema 1 kemarin. Halaman berapa? Oh, halaman berapa? Boleh, mau sambil lihat halamannya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Silakan dibuka di halaman 54 ya, teman-teman. 54. 54. Sudah. Sudah, terima kasih. Sudah. Saya lanjutkan lagi ya, teman-teman. Di tema 6 subtema 2 ini kita akan membahas tentang perubahan energi. Di subtema 1 kalian membahas tentang apa itu sumber energi. Ada yang masih ingat apa itu sumber energi? Silakan angkat tangannya. Saya hanya butuh beberapa. Siapa barangkali ada yang masih ingat sumber energi itu apa? Oh, dapat. You are the first one, please. Buka, silakan dibuka suaranya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat, apakah sumber energi itu? Matahari. Matahari. Lalu? Terus apa lagi? Sumber energi. Bahan sih. Dapat boleh apa itu aksesorisnya dihilangkan dulu supaya Ustazah bisa lihat wajah Dapat dengan jelas. Itu ada apa stikernya ya di layarnya. Boleh dihilangkan dulu ya. Gaisan juga ya. Bagaimana dengan Akila? Akila punya pendapat apa itu sumber energi? Sumber energi itu fosil gitu. Fosil. Segala sesuatu yang menghasilkan energi. Tadi ada matahari, ada juga fosil. Terima kasih. Bagaimana dengan Gaisan? Gaisan mau memberikan pendapatnya? Apa ya? Apa ya? Sumber energi itu apa ya? Gaisan sudah mengangkat tangan, berarti Gaisan bertanggung jawab untuk menjawab. Apa sumber energi itu? Saya. Baik, Gaisan nampaknya masih berpikir. Bagaimana dengan Hamizan? Hamizan silakan sampaikan. Bagaimana pendapatmu tentang sumber energi kemarin yang kita bahas? Apa itu sumber energi? Air. Air, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Banyak sekali sumbernya, ada yang bisa dari air, panas, fosil, tumbuhan, termasuk juga. Nah, di subtema ini kita akan fokus tentang jenis-jenis energi. Energi itu banyak macamnya. Seperti yang bisa kalian lihat di layar. Ustazah kenalkan beberapa jenis energi. Yang pertama ada energi panas. Tentu kalian bisa langsung merasakannya dari panasnya suhunya. Jadi ketika kita terkena matahari, kita bisa merasakan panasnya dari sinar matahari. Lalu yang berikutnya ada juga energi listrik yang sering kita gunakan, atau electrical energy. Ada juga energi kimia, nih teman-teman, ini dia energi kimia. Kenapa namanya energi kimia, Ustazah? Nih gambarnya kok buah-buahan? Nah, gambarnya buah-buahan itu karena di dalam buah-buahan ataupun di daging yang kita makan atau di tanaman itu terdapat zat atau benda yang dia ketika masuk ke dalam tubuh bisa berubah menjadi energi. Namanya energi kimia karena dia nggak langsung bentuk dalam bentuk apel misalnya atau sayuran, tapi dia ada zat-zat kecil yang dia ketika masuk ke dalam tubuh itu akan jadi sumber energi untuk kita. Ada juga energi bunyi. Buktinya apa? Kita bisa mendengar bunyi. Nah, itu salah satu juga dari bentuk energi. Yang berikutnya ada energi kinetik.
yang akhirnya bisa membuat kita bergerak, dan ada juga energi cahaya. Kita bisa lihat dengan adanya cahaya. Sampai sini ada yang belum jelas? Boleh ditanyakan dulu ya. Ya. Tidak ya? Coba Ustazah lanjut lagi ya. Jadi ada banyak jenis energi, kamu bisa lihat di sini gambarnya. Nah, gambarnya ada chemical energy, sound energy, electrical energy, banyak sekali. Nah, energi, kunci lain dari energi adalah energi itu dia banyak macamnya dan dia juga banyak perubahan. Energi bisa berubah. Nah, ini ya kuncinya ya. Jadi di subtema 2 ini, energi itu bisa berubah. Macam kayak cuaca. Cuaca itu juga bisa berubah-ubah. Nah, energi pun begitu. Energi bisa berubah dari satu energi ke energi lain. Jelas ya? Nah, gimana sih perubahannya? Nah, di subtema 1, kalian mungkin ada yang baca tentang PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Disingkat PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ustazah, kok bisa air menghasilkan listrik? Apa jangan-jangan selama ini kita minum air itu ada listrik? Bukan ya teman-teman? Nah ini, kenapa air bisa menghasilkan listrik? Air yang ditampung dalam jumlah besar, dia bisa menghasilkan listrik dengan beberapa cara. Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah air. Nah, ini adalah air yang ditampung. Ini adalah bendungan. Bendungan ya. Ada bendungan, lalu airnya dialirkan ke sebuah saluran, dan di sana sudah disiapkan sebuah turbin. Turbin itu lebih mudahnya seperti baling-baling bambu, milik Doraemon, tahu? Nah, ketika turbin itu bergerak karena adanya air, lalu dibantu oleh dengan generator, maka gerakan dari turbin tersebut akan diubah menjadi listrik. Jadi dari energi gerak menjadi energi listrik, ditampung lalu dialirkan ke rumah-rumah. Luar biasa ya. Dari gerakan air yang super banyak, jadi semakin tinggi airnya, semakin banyak airnya, semakin besar juga listriknya. Itu kalau menggunakan energinya air. Bisa juga loh teman-teman, energi itu digerakkan menggunakan angin atau PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu artinya angin ya. Karena kalau namanya PLTA nanti sama kayak air. Makanya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Sama, dia pun disediakan kincir angin di lapangan yang sangat luas. Lalu nanti anginnya akan memutarkan turbinnya, memutarkan kincirnya, diubah oleh generator. Lalu dari gerakannya ini akan diubah menjadi listrik. Wah, luar biasa ya. Angin menjadi sumber energi, air juga menjadi sumber energi. Ada yang pernah lihat bendungan atau kincir angin atau kincir angin yang super besar? Boleh diacukan tangannya. Wah, Akila seperti punya pengalaman. Silakan Akila disampaikan. Kami cuman bendungan. Akila pernah lihat kayak gitu di dekat rumah kakek Akila. Apa yang Akila pernah lihat? Yang ini yang di itu kincir angin kayak gini. Oh, kincir angin kayak gini luar biasa. Besar kah? Iya, besar. Iya, besar. Dia mengandalkan tenaga angin yang bertiup. Terima kasih ya, Akila. Bagaimana dengan Hamizan? Hamizan punya pendapat juga? Punya. Punya apa yang punya? Pergi ke suasana alam. Jadi sering yang muter-muter itu. Oh, yang muter-muter itu, turbin itu atau kincir angin itu ya? Ya, jadi itu bukan cuma hiasan aja, tapi dia adalah alat untuk bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Karena di kehidupan kita energi listrik banyak sekali gunanya. Ada yang tahu teman-teman? Energi listrik digunakan untuk apa aja? Ayo, acungkan tangannya. Oh, boleh ya, Hamizan. Apa energi listrik dibutuhkan untuk apa? Untuk telepon. Untuk telepon. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Akila? Untuk apa energi listrik? Untuk memasak. Kan itu kompor. Kompornya pakai maksudnya kompor listrik ya, sayang ya? Iya. Ya, bagaimana dengan Aira? Energi listrik untuk apa sih? Untuk kita Zoom hari ini. Untuk kita Zoom hari ini, luar biasa. Bagaimana dengan Rida?
Untuk apa sih listrik? Energi listrik itu biar lampu di kita tuh nyala kan pakai listrik. Biar gak gelap. Iya, biar nggak gelap ya. Betul. Bagaimana dengan Rena ya? Rena menyampaikan pendapatnya. Nonton TV. Nonton TV. Mana wajahnya Rena ya? Ya usah saya nggak lihat. Ini wajah bertopeng. Iya, untuk nonton TV juga. Makanya kadang kalau bendungannya airnya sedang sedikit, air listrik yang dihasilkan juga menjadi sedikit karena dia tergantung dengan air ataupun dengan banyaknya angin. Bagaimana dengan Arvo? Arvo sepertinya punya pendapat juga. Silakan disampaikan, Arvo. Untuk ngecas handphone dan laptop. Untuk mengecas handphone dan laptop. Teman-teman, pernahkah teman-teman membayangkan suatu hari di mana hari tersebut tidak ada listrik sama sekali? Apa yang terjadi? Jadi kita nggak bisa kita sering haredang. Boleh angkat tangannya ya. Ustazah mau minta pendapatnya. Bayangkan suatu hari kita tidak punya listrik sama sekali. Silakan sampaikan pendapatnya. Hamizan, silakan. Bagaimana ketika hari ini kita tidak ada listrik sama sekali? Apa yang akan terjadi? Lampu. Nggak ada listrik. Baling-baling kayak gitu mah jalan tol banyak. Terima kasih Hamizan. Bagaimana Akila? Silakan disampaikan pendapatnya. Apa yang akan terjadi? Jadi kalau sekarang nggak ada energi, nggak ada listrik sama sekali ya? Iya, nggak bisa nge-zoom. Nggak bisa nge-zoom. Jadi kalian ke sekolahnya harus langsung datang ke sekolah ya? Iya, terus bosen, terus kan nggak ada kipas angin, nggak ada AC, jadi haredang. Iya. Lalu bagaimana dengan Rena ya? Silakan disampaikan pendapatnya. Aliran jadinya gelap. Gelap. Bayangkan teman-teman di daerah yang masih jauh dari listrik, karena di Indonesia masih ada daerah-daerah terpencil yang dia belum sampai listrik loh. Jadi yang seperti Rena yang sampaikan, di sana ketika datang hari malam, gelap. Sama sekali gelap di sana. Heima, bagaimana pendapatmu Heima? Apa yang akan terjadi? Hari tanpa listrik, bayangkan teman-teman. Tidak ada Roblox. Ya. Nggak bisa. Ya. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan Azam? Silakan Azam, bagaimana pendapatmu? Ngecas. Gak bisa ngecas, betul. Gamernya nggak jadi ya kalau nggak ada listrik, nggak bisa buka YouTube. Baik, bagaimana Sakifa pendapatnya? Silakan disampaikan Sakifa, bagaimana satu hari tanpa listrik teman-teman? Gelap-gelapan, nggak bisa baca buku. Gelap-gelapan. Apakah kita bisa hidup tanpa listrik? Bisa. Bisa ya. Karena saat sebelum ditemukannya listrik, orang tua kita zaman dahulu, orang-orang terdahulu belum ada listrik sama sekali, tapi mereka bisa hidup dengan sehat, bisa hidup juga dengan damai tanpa ada listrik. Yang penting bisa makan ya Ustazah. Dan termasuk, Ustazah punya film yang bisa direkomendasiin. Itu filmnya tentang di negeri yang dia selalu dipenuhi dengan listrik, tapi suatu hari listrik di negeri itu tidak ada. Wah, semua kehidupan kembali menjadi zaman dahulu. Sedih gak? Kalau sedih akhirnya nggak mau. Gak sedih. Ini semua kehidupannya menjadi kehidupan zaman dahulu. Kalau mau naik tangga nggak ada lift, harus turun tangganya satu-satu. Capek banget padahal di gedung tinggi. Nah, nanti ya lain kali kita akan bahas film itu ya. Kita lanjutkan ya. Terima kasih. Boleh zaman sekarang aja ada eskalator. Iya. Kalau dulu mah belum ada, jadi pakai tangga aja ya. Tangga nanti mau gimana? Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah gambar singkat dari sebuah bendungan. Kamu bisa lihat bagaimana banyaknya air yang keluar dari sana. Semakin banyak air yang keluar, semakin banyak juga listrik yang dihasilkan. Ustazah, Ya, izin ke toilet. silakan. Oh, kenapa Hamizan? Ada yang mau Hamizan tanyakan? Pencet. Oh, kepencet. Iya, lihat teman-teman, di sini ada banyak airnya. Nah, di bawahnya ini
Di bawah air ini ada turbinnya, ada kincirnya yang dia berguna untuk memutarkan, sehingga dari gerakan itu akan dihasilkan listrik. Nah, coba. Nah, ini Ustazah punya. Lalu bagaimana dengan energi kimia yang tadi digambarkan dengan buah-buahan? Kita akan lihat bagaimana perjalanan makanan diubah menjadi energi kimia. Kalian perhatikan baik-baik ya. Mulut. Suaranya terdengar gak? Tidak. Ustazah, Akilata pernah nonton Sisi Terang tapi yang makanan juga. Ya, sebentar. Berarti belum ada suaranya ya. Ustazah ulangi lagi ya, biar ada suaranya. Juga sering Sisi Terang. Pertama dari apa yang sekarang ada suaranya? Kamu menghidupkan pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Jadi lidah bantu buat mengarahkan makanan. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Nah, perjalanan berikutnya. Sekarang kita menuju tenggorokan. Field trip. Faring. Jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Keselak tuh, karena sambil ngobrol makannya. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Wah, ada masuk ke perut nih. Di sini untuk membiarkan makanan dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Lihat, tidak itu dinding yang kuat, semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan. Dia harus pakai pelindung supaya tidak hancur di sana. Makanan yang lewat sana pasti hancur. Usus kecil. Masuk usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu.
Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir Kayak ular. tropis, tapi di Panjang lautan. banget Empedu. soalnya usus kita tuh. Oh iya, ya. aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, Pankreas itu empedu. Pankreas Itu itu terletak di temennya bawah hati. dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, Hebatnya. benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena Siap-siap tikungan dan masuk belokan. ke Tapi terowongan tak berikutnya. bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar. Usus Juga besar. dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Panjang Tunggu dulu. kan? 2 meter. Kamu dengar itu? Kalau di perut Tidak asli, sendirian. wow. Aku dikepung. Mereka mendekat. Di sana Itu- banyak kuman. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang Ada corona. penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas cair kekuningan. Iya. Kan tadi Saat udah kontraksi otot dihancurin ini di perut. mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, Nah, ini apapun kotoran itu nih sebutannya, yang udah itu selesai. terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti Nah, teman-teman, jadi makanan kita mengalami banyak perjalanan sampai akhirnya yang awalnya dari sebuah anggur, dia dihancurkan sampai lembut lewat tadi lambung dengan asam yang sangat kuat, lalu akhirnya diserap sarinya, dan akhirnya sarinya itu diubah menjadi energi. Nah, teman-teman, di sini Ustazah sudah tampilkan beberapa gambar. Coba, ada yang tahu nggak? Silakan angkat tangan ya. Kalau setrika listrik ini perubahannya dari energi apa menjadi apa? Ada Rena yang pertama. Rena ya, silakan Rena ya. Oh, kepencet, maaf. Ya udah, nggak apa-apa. Di sini yang ada pertama ada Aira. Silakan Aira. Aira, kalau setrika listrik ini dari energi apa menjadi apa? Awalnya Dari energi air, energi listrik ya. menjadi apa? Setrika itu kan gimana tuh rasanya? Panas. Nah, jadi dari panas. energi listrik menjadi energi Iya. Dari setrika listrik ini terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Terima kasih. Coba Hamizan. Hamizan, bagaimana dengan pemasak nasi? Perubahan apa yang terjadi? Energi apa yang terjadi di sana? Jing 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 jing. Listrik. Ada Energi listrik menjadi energi listrik menjadi energi panas. betul. Bagaimana dengan Dava? Bagaimana dengan kompor listrik? Apa yang terjadi di sana? Kompor listrik. Energi listrik menjadi energi panas. Betul, energi listrik menjadi energi panas juga. Sakifa, nih ada kipas angin. Perubahan apa yang terjadi? Energi listrik menjadi energi gerak. Betul. Wah, ada lagi yang mau berani jawab? Mana Ustazah belum dengar nih suaranya. Coba Ustazah mau tanya sama Adli deh. Ada Adli di sini? Ada. Adli, kalau blender ini terjadi perubahan apa ya? Dari energi listrik menjadi energi apa? Gerak gitu. Menjadi energi
Blender itu kan bergerak, jadi energi listrik berubah menjadi energi gerak. Gerak, betul. Hafiz, saya mau tanya sama Hafiz deh. Ada Hafiz nggak di sini? Ada, Ustazah. Hafiz, kalau bor listrik nih, kira-kira apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi di sana? Dari energi listrik menjadi? Energi listrik menjadi lebih kuat. Ya, ini bor listrik itu dia bisa membantu kita memasukkan paku ke dinding. Jadi didorong gitu. Nah, kira-kira energi listrik diubah menjadi energi apa? Dia bergerak mendorong pakunya. Jadi energi listrik diubah menjadi energi gerak ya. Energi gerak. Coba Ustazah mau tanya, benda apa yang dia terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya? Angkat tangan. Akila, energi apa ya? Kira-kira bendanya apa yang terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya? Itu lampu. Betul, lampu. Terima kasih. Coba Ustazah lanjutkan lagi ya. Teman-teman, kita kemarin juga belajar tentang ini. Kita tahu bahwa listrik itu bisa suatu hari bisa habis. Maka kita perlu belajar tentang apa yang bisa kita gunakan dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama nih, contohnya hak kita untuk mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi ya. Kita boleh kok makan dan minum, tapi kewajiban kita juga untuk menghabiskan makanannya. Jangan sampai mubazir atau dibuang-buang nih. Siapa yang makannya masih suka dibuang-buang, disisa-sisain? Masih ada? Tidak ada aku tuh Ustazah. Ya, jangan ya sayang. Kalau Jadi, adik aku juga Ustazah. Kalau makan dihabiskan. Kalau minum juga dihabiskan. Ustazah, tapi aku minumnya kenyang, boleh diberikan ke tanaman ya. Jangan sampai kita buang-buang. Karena yang suka buang-buang, yang suka mubazir, disia-siakan makanannya, itu jadi nanti temannya setan. Ayo, mau. Coba, sekarang Ustazah mau tanya yang bisa jawab, boleh angkat tangan ya. Siap-siap pertanyaannya. Nih, lihat yang nomor 2 di kewajiban. Nah, Ustazah bacakan. Kewajiban kita untuk menggunakan listrik seperlunya. Kira-kira apa haknya ya? Ada yang bisa? Kewajiban kita untuk menggunakan listrik seperlunya. Kira-kira apa haknya ya? Oh, boleh oleh Aira. Apa kira-kira haknya? Kita nggak boleh buang-buang energi listrik. Hampir benar. Boleh Hamizan, silakan disampaikan. Kira-kira apa haknya ya? Kalau kewajiban kita gunakan seperlunya, berarti hak kitanya apa ya? Buka dulu suaranya sayang. Kok nggak ada suaranya? Oh, Ustazah. Ya, hampir benar. Bagaimana dengan Zahira? Kira-kira apa ya haknya? Energinya nggak cepat habis. Hampir benar. Bagaimana dengan Hisham? Ya. Ustazah, Mikael izin ke toilet. Oh iya, silakan. Hisham. Dapatkan manfaat dari listrik. Betul. Jadi kewajiban kita itu pakai listrik secukupnya aja. Dan hak kita untuk menggunakan listrik. Terima kasih. Yang ketiga, perhatikan lagi pertanyaan berikutnya. Boleh diturunkan lagi tangannya ya. Perhatikan kalimatnya. Hak kita untuk menggunakan lampu. Kita boleh nih gunakan lampu yang ada di ruangan. Tapi kewajiban kita harus apa? Ayo, ada yang tahu? Kewajiban kita harus apa kena lampu ini? Ada yang bisa, ada yang bisa. Boleh, Sakifah silakan. Lampu. Baru aja pengen lampu. Sakifah. Hemat lampu. Kewajiban kita adalah Hemat listrik. menghemat listrik atau mematikan lampu saat tidak digunakan. Iya, Aira, kenapa Aira? Aira nampaknya sangat bersemangat untuk menyampaikan. Silakan Aira. Kemarin kan aku nyalain lampu kamar terus lupa dimatiin sampai pagi sekarang. Masya Allah.
Berarti Ustazah, Akila belum melaksanakan kewajibannya. Nanti diperbaiki ya. Ustazah, Ya. izin ke toilet. Oh iya, silakan. Baik teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau mau disampaikan? Tidak. Ada yang sulit kah? Semuanya gampang, aku ngerti. Wah, alhamdulillah kalau mengerti. Baik, nah, coba sekarang kita latihan dulu ya, sayang. Silakan dibuka halaman. Nah, silakan dibuka halaman 71. Silakan dibuka halaman 71. Udah. Sudah? Ya. Nah, teman-teman, di sana teman-teman melihat ada kotak yang kosong, adakah?